BIM. Ya, setelah itu ada penilaian. Oke. Ora keton. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G akan mempresentasikan tentang studi kasus ilmu ternak unggas. Topik yang kedua yaitu kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabita Sekiatul Fuada dengan NIM D1A023166. Kemudian ada rekan saya Selendra Jaga dengan NIM D1A023089 dan Ahmad Syifa dengan NIM D1A020139. Oke, kita langsung masuk ke pendahuluan. Reproduksi merupakan proses biologi yang kompleks dan sangat terorganisir, melibatkan interaksi antara berbagai sistem dalam tubuh, khususnya sistem syaraf dan sistem endokrin atau hormonal. Kedua sistem ini bekerja secara sinergis untuk mengatur dan mengordinasikan proses reproduksi, mulai dari pematangan organ reproduksi hingga produksi sel kelamin. Pemahaman mengenai mekanisme kerja sistem syaraf dan hormonal sangat penting dalam mendukung upaya peningkatan produktivitas unggas baik di sektor peternakan maupun penelitian biologi reproduksi. Untuk pokok bahasan yang pertama, sistem fisiologi yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Sistem endokrin memainkan peran utama dalam regulasi hormon yang mengatur perkembangan organ reproduksi ayam, baik jantan maupun betina. Sistem syaraf, khususnya hipotalamus, bertindak sebagai pusat pengendali utama yang mengintegrasikan sinyal lingkungan seperti pencahayaan untuk mengatur pelepasan hormon-hormon reproduksi. Kemudian alat kelamin pada unggas jantan terdiri dari dua, yaitu alat kelamin pokok dan juga alat kelamin pelengkap. Alat kelamin pokok adalah organ yang langsung membentuk spermatozoa yaitu testis, dan alat kelamin pelengkap terdiri atas saluran yang menuju kloaka yaitu epididymis, vas deferens, dan papillae. Organ reproduksi pada ayam betina terdiri dari ovarium dan oviduct. Oviduct sendiri terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, dan juga kelenjar gerabang telur serta vagina. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Poin 2. Mengapa ayam pada peternakan A bobot badannya lebih rendah dibandingkan dengan ayam pada peternakan B? Ayam pada peternakan A memiliki bobot badan yang lebih rendah dibandingkan dengan ayam peternakan B dikarenakan perbedaan durasi pencahayaan yang diterima. Pencahayaan yang lebih lama dapat merangsang sekresi hormon pertumbuhan dan hormon reproduksi yang lebih optimal, sehingga ayam di peternakan B dapat tumbuh lebih baik dan mencapai bobot badan yang lebih tinggi. Pemberian cahaya, terutama pada malam hari, dapat meningkatkan konsumsi pakan, sehingga berpengaruh terhadap bobot badan. Di poin ketiga, ayam pada peternakan B pada umur 18 minggu sudah bertelur, sedangkan pada peternakan A belum bertelur. Itu disebabkan karena cahaya berfungsi untuk mengatur ritme harian dan mempengaruhi pola sekresi hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Dengan pencahayaan yang lebih lama, ayam di peternakan B mengalami pematangan seksual yang lebih cepat, sehingga mereka siap untuk bertelur lebih awal. Sebaliknya, ayam di peternakan A yang hanya mendapatkan pencahayaan panjang mungkin mengalami keterlambatan dalam pematangan seksual dan sekresi hormon reproduksi, sehingga mereka belum siap untuk bertelur pada umur 18 minggu. Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Sulistiono-Ningsih et al. 2013 bahwa pemberian intensitas cahaya dan lama pencahayaan yang berbeda mempengaruhi umur fase awal bertelur pada ayam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya topik keempat yakni interaksi antara sistem syaraf hormonal pada ayam dan bagaimana pengaruh terhadap dewasa kelamin telur pada ayam. Penerimaan cahaya pada ayam akan mengakibatkan rangka
reseptor ke hipotalamus untuk memproduksi gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Gonadotropin releasing hormone selanjutnya merangsang pituitarial pars anterior untuk menghasilkan FSH atau follicle stimulating hormone dan LH luteinizing hormone. Kehadiran LH menyebabkan terjadinya proses ovulasi atau pelepasan sel telur yang sudah matang. Paparan cahaya yang lebih singkat atau fotoperiod yang pendek menstimulasi peningkatan sekresi melatonin. Peningkatan konsentrasi melatonin dapat meningkatkan pelepasan GNIH atau gonadotropin inhibitory hormone dan secara tidak langsung menurunkan sekresi GnRH. Akibatnya, terjadi peningkatan konsentrasi GNIH dalam plasma sehingga menyebabkan penghambatan aksis reproduksi. Menurut Cowdery et al. Tahun 2010. Lebih jauh lagi terjadi penundaan umur dewasa kelamin dan berdampak pada penurunan performa produksi telur. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Silakan. Ingin bertanya, itu kan apa? Ada hubungan cahaya dengan dewasa jenis kelamin, kan? Ada hubungan cahaya dengan dewasa kelamin, hubungan cahaya dengan dewasa kelamin ayam itu kira-kira bagaimana ya kira-kira? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Yoris, hubungan cahaya dengan dewasa kelamin. Jadi sistem reproduksi ayam betina atau petelur itu sangat peka terhadap paparan cahaya yang diterima, khususnya lama pencahayaan dalam satu harinya. Cahaya ini bertindak sebagai sinyal lingkungan yang mengatur ritme biologis ayam. Itu termasuk aktivitas makan, istirahat, dan juga produksi hormon. Jadi intensitas cahaya yang optimal itu dapat merangsang kelenjar pituitari untuk meningkatkan sekresi hormon reproduksi yang pada gilirannya itu akan mendukung perkembangan ovarium dan juga meningkatkan produksi telur sehingga dapat mempengaruhi tumbuh dewasa. Seperti itu, apa menjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup terjawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau sudah dirasa cukup, maka kami cukupkan. Sekian presentasi dari kelompok G. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.